Gue inget banget dulu, waktu masih SMA kelas 1, gue yang baru nyelesain tugas OSIS dan niatnya ke warung buat beli minum, gak sengaja nabrak cewek ekskul voli sampai minuman yang dipegang tuh cewek jatuh. Ya si cewek ini yang gue tabrak waktu itu langsung marah-marah ke gue kalau jalan tuh pakai mata. Ya gue jawab kalau misalnya jalan itu pakai kaki, ngelihatnya baru pakai mata. Udah lo gak usah marah-marah, nih gue ganti minuman lo. Dan dengan sedikit senyum gue minta maaf ke dia. Terus langsung tuh gue beliin minuman baru buat dia, gantiin minumannya tadi yang jatuh. Waktu gue udah kasih minumannya ke si cewek, dia tiba-tiba aja lari ninggalin gue di warung sendirian. Ya gue cuman bisa balik pasrah dari warung, gak jadi beli minum karena jujur sebenarnya uang itu uang terakhir gue. Setelah itu singkat cerita, waktu gue udah mau OTW balik, gue ketemu lagi sama si cewek tadi di depan gerbang kayak nunggu seseorang. Gue nggak tahu dia nungguin siapa, ya udahlah langsung lewat di depan si cewek tanpa noleh. Tapi waktu gue di sini baru aja lewat, baju gue secara tiba-tiba aja ditarik sama si cewek. Apalagi kan tadi minuman lo udah gue ganti. Ini minum. Gue tahu kalau misalnya tadi lo haus dan mau minum, tapi gara-gara gantiin minuman gue, lo jadi gak bisa minum. Gue di sini disodorin minuman tadi yang gue beliin buat dia, tapi tinggal setengah. By the way, sorry ya, itu tadi udah gue minum setengah. Soalnya gue baru selesai latihan dan haus banget buat turnamen 1 minggu lagi. Ya gue yang emang udah haus banget terima tuh minuman dengan senang hati dan langsung minum sampai habis. Sampai-sampai gue gak nyadar kalau misalnya gue minum langsung dari bibir. Langsung tuh gue minta maaf ke dia. Sorry ya, gue barusan minum langsung gak danga. Tapi anehnya si cewek ini gak ngerasa keberatan sama sekali dan malah kayak santai aja. Dan ya udah setelah kejadian itu gue langsung pamit ke si cewek buat balik ke rumah karena takut hujan. Soalnya cuaca udah mendung banget. Tapi waktu gue baru 2 langkah ngelewatin gerbang, gue dipanggil lagi sama si cewek yang namanya Tiara. Hans, sorry sebelumnya, tapi rumah lo jauh kah? Sekolah udah mau tutup, plus ini mendung. Dan kayaknya bokap gua gak bisa jemput gara-gara kejebak macet. Oh alah, rumah gua deket kok dari sini. Lo bisa mampir plus istirahat di sana sambil nunggu jemputan. Ayo jalan, ini udah mau hujan. Dan setelah itu, waktu di tengah perjalanan, gue iseng nanya ke Tiara. Tia, setahu gue kan lo itu kapten voli di sekolah kita. Nah, seru apa jadi kapten tim? Tiara yang awalnya senyum jadi agak murung karena setelah dia jadi kapten tim, dia ngerasa kalau misalnya temen deket dia gak kayak dulu. Kayak ada tembok di antara mereka. Gue yang ngedenger itu langsung minta maaf, bukan maksud gue nyinggung dia. Tapi dia dengan wajah santai bilang, udahlah gak usah dipikirin Hans. Gue tahu kok kalau misalnya dari kemarin ada rumor aneh yang nyebar kalau misalnya gue itu orangnya galak, cuek, dan pemarah. Di situ gue langsung nyeletup. Ya ada satu rumor lagi sebenarnya kalau misalnya lo itu cewek paling cantik di ekskul voli daripada yang lain. Gua ngomong kayak gitu secara spontan tanpa gue mikir. Dan waktu gue bilang kayak gitu terus mau minta maaf karena ngomong ngelantur, punggung gue ditabuk mati Tiara secara tiba-tiba. Lo ngomong apa sih Hans? Gak lucu. Gua cuman bisa ketawa dan minta maaf. Terus singkat cerita waktu udah sampai rumah gue di sini Tiara nanya, Hans, rumah lo kok sepi banget? Ya gue dengan santai tapi agak sedih ngejawab kalau misalnya gue dari dulu cuman hidup berdua sama nenek gue. Soalnya ortu gue udah gak ada sejak gue masih kecil. Tapi 2 tahun lalu nenek gue juga udah pergi ninggalin gue. Jadinya sekarang gue tinggal sendirian di rumah. Tia di sini langsung minta maaf ke gue karena harusnya dia gak nanya kayak gitu. Gue dengan santai langsung senyum ke dia. Udahlah aman aja kok. By the way maaf ya rumah gue agak kotor. Udah santai aja Hans, gue gak masalahin kok. Terus waktu kita berdua udah masuk ke dalam rumah, di luar tiba-tiba aja ada geledek besar banget sampai-sampai listrik rumah gue konslet dan mati. Tiara yang ternyata takut sama kegelapan secara refleks megang tangan gue. Sorry ya Hans, gue dari kecil sebenarnya takut sama gelap. Lo bisa nggak gandeng tangan gue? Gue cuman bisa senyum ngeliat cewek yang dirumorin galak plus tegas di satu angkatan ternyata takut sama kegelapan. Tapi bagaimanapun juga dia emang perempuan. Ya udah, ayo kita ke teras aja Tia, sambil nunggu ortu kamu jemput. Tapi sebentar ya, aku ngambil sapu dulu. Dan di sini waktu kita jalan gandengan di tengah kegelapan itu, gue gak sengaja nabrak barang yang buat gue hampir jatuh. Untungnya di sini Tiara nahan badan gue yang mau jatuh karena emang kita lagi pegangan tangan. Terus waktu dia narik gua di sini wajah kita nggak sengaja berdekatan, paling cuma berjarak 5 cm doang. Dan terus di sini Tiara ngomong sesuatu ke gua yang buat gua gak bisa berkata-kata. Dia ngomong kalau rame lanjut part 2.